Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita sedang berada di kandang aviari. Nah, itu bapakan dan indukannya di atas. Nah, itu adalah king killer, yang mana dulu adalah pembunuh ya, makanya dibilang king killer. Anaknya juga dibunuh. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai beradaptasi dan malah lebih menjadi bapakan yang penyayang dengan anak ya. Nah, itulah tadi kadang si bapakan ataupun indukan itu mempunyai alasan tersendiri kenapa dia membunuh anakannya, yang mana entah itu karena anakannya sakit ataupun misalkan adanya gangguan dari sekitar kandang dan sebagainya ya. Nah, di sini terbukti sudah turun 2 ekor anakan murai batu, atau sudah netas 3 ekor, tapi yang satunya mati karena kemarin itu jangkrik mutus ya. Nah, itu ini dia yang matinya. Nah, ini awalnya kemarin matinya masih di glodok, cuman udah diturunkan sama indukannya karena biasanya dia akan berbuat sarang lagi ya. Nah jadi indukan di sini ada 4 ekor dan rata-rata sudah buat sarang dan bertelur, tapi ya yang berhasil masih 1 ekor ya. Nah, di sini terlihat ada yang lagi ngeram juga ya. Kemarin ini telurnya 4, nggak tahu jadi atau enggak ini telurnya. Nah, di sini nih. Nah, ini kita cek aja mumpung indukannya kosong. Tuh kan. Kita cek. Dari telurnya aja ringan ini guys. Kalau ringan itu biasanya kosong, tapi kalau udah berat ya mungkin teman-teman bingung ya, ringan seperti apa, berat seperti apa. Tapi kalau udah sering-sering atau udah lama nangkar pasti tahu ciri-ciri. Baru megang aja pasti udah tahu netas atau enggak. Apalagi model-model gini nih, telur-telur model gini nih, ini ciri-ciri telur yang kurang kalsium dan biasanya tidak akan menetas ya. Kurang kalsium, kurang protein ya. Nah, sama dengan telur yang lembek ya. Mungkin teman-teman pernah ketemu telur murai batu ataupun telur burung lain yang lembek. Nah, itu biasanya kurang kalsium. Nah, ini dia. Tadi 1 ekor, yang 1 ekornya lagi kita belum ketemu. Nah, yang satunya belum ketemu, entah di mana tadi ketemu, padahal ya namanya di sini banyak tempat nyumputnya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi bahwasanya tadi sudah saya sampaikan di sini ada 4 ekor betina ya, yang mana yang baru produksi itu 1 ekor betina, walaupun yang lainnya sudah produksi telur atau sudah pernah bertelur. Nah, tapi tetap saja yang masih produksi itu 1 ekor ya, 1 ekor betina. Yang lainnya belum ya. Itu dikarenakan banyak faktor ya teman-teman sekalian. Nah, itulah mungkin kita aja kadang yang ternak 1 pasang itu enggak produksi ya. Apalagi ini 4 bisa kelihatan. Padahal dari 4 itu kenapa enggak produksi semua? Itulah namanya rezeki. Jadi di samping itu ada hal yang membuat ataupun yang menjadi alasan kenapa tidak menetas ya. Nah, jadi yang pertama bisa saja disebabkan antara jantan dan betina belum begitu cocok ya. Nah, yang ini mungkin kebetulan lagi sangat cocoknya gitu ya, makanya jadi ya. Nah, yang lainnya ini mungkin belum begitu cocok. Nah, kemudian alasan yang kedua, tidak ketemunya antara birahi jantan dan betina ya. Mungkin pada saat betina sedang birahi, jantannya sedang tidak ya, akhirnya tidak adanya pembuahan atau telat ya. Mungkin udah jadi telur baru dia ngawin gitu. Nah, itu nggak ketemu juga. Nah, kemudian pakan yang mungkin kurang baik ya. Nah, mungkin kalau pakan, mungkin teman-teman bertanya, loh kenapa yang lain, yang satunya bisa, padahal pakannya kan sama, ini tempatnya satu ya. Mungkin asupan yang diterima tubuhnya itu berbeda dengan yang satunya ya. Mungkin yang satunya ini tipenya subur ya, jadi cepat sekali
menyerap makanan tubuhnya. Yang satunya ini agak susah. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, jadi itulah faktor yang mempengaruhi. Tapi faktor yang terbesar itu biasanya dikarenakan dikarenakan kurang cocoknya dengan si pejantan ya. Jadi kalau teman-teman bertanya lagi, lah tapi dia udah bertelur, udah mengeram, ya sejatinya kalau betina yang memang sudah mapan, sudah dewasa, udah siap produksi, itu mau nggak mau, jantan ada atau enggak, itu dia bakal tetap bertelur ya. Bertelur itu bukan karena dia kawin ya, tapi karena masanya sudah datang ya, masa suburnya udah datang ya, makanya dia bertelur ya. Tapi kalau tidak dibuahi ya sama saja, akhirnya tidak menetas lah telur tersebut ya, karena kosong. Ini saya masih bingung yang satunya di mana. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian, di sini kita bisa belajar dari murai batu yang ada di dalam sini, karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini jantannya satu sudah produksi juga, ada betina 4 ekor ya, bahkan semuanya sudah bertelur, tapi hanya satu yang sudah produksi ya, alasannya itu tadi, nggak perlu saya jelaskan ulang teman-teman ya. Kemudian teman-teman sekalian, kenyamanan kandang itu juga sangat penting ya, karena kalau kandang yang tidak nyaman ya, itu otomatis burung ataupun murai batu yang ada di dalamnya juga tidak akan mau berproduksi ya. Makanya teman-teman harus buat senyaman mungkin murai batu yang ada di dalam kandang ya. Nggak harus kandangnya besar juga, nggak harus ya, setidaknya pakannya lengkap ya, kemudian air minumnya bersih, vitamin-vitamin dan sebagainya itu dikasih ya, insya Allah aman ya. Itulah teman-teman sekalian. Jadi seperti inilah kondisi kandang aviari ini, dan teman-teman bisa lihat sendiri dan saksikan sendiri. Ada anakan ini sengaja saya loloh induk ya. Ini anak pertama yang turun di sini dari king killernya ya. Kalau yang lain mungkin dah sering ya. Nah ini king killer baru pertama ini saya masukkan setelah ganti bulu kemarin. Alhamdulillahnya produksi ya, walaupun masih 3 betina yang belum ngisi ya. Menurut udah ngisi belum? Oke, jadi cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton dan saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.